Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alina Putri dari D3 Analis Kesehatan Abdinusa Palembang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mata kuliah dasar-dasar mikroorganisme. Baiklah, soal yang pertama adalah jelaskan definisi dari virus. Soal yang kedua adalah apa yang membedakan virus dengan bakteri. Soal yang ketiga adalah flu burung dan COVID-19 merupakan virus yang menyerang manusia. Bagaimana proses penularan virus tersebut, virus flu burung atau COVID? Yang terakhir yaitu bagaimana cara mencegahnya dari penyakit flu burung dengan penyakit COVID-19 tersebut. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi dari virus. Definisi atau pengertian dari virus merupakan partikel yang bersifat sebagai obligat, parasit obligat pada makhluk hidup. Parasit obligat merupakan yang hanya hidup di dalam sel atau jaringan inangnya. Yang kedua yaitu aseluler, yaitu bukan merupakan sel. Yang ketiga yaitu berukuran sangat renik. Maksudnya adalah yang berukuran yang bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop. Yang terakhir yaitu apabila virus melekat pada sel inangnya, maka virus itu akan dikatakan makhluk hidup. Dan apabila virus tersebut tidak melekat atau menempel pada sel inangnya, maka virus tersebut tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Baiklah, saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara bakteri dengan virus. Dari segi ukuran mikroskopiknya, bakteri lebih besar daripada virus. Bakteri berukuran 1000 nanometer, sedangkan pada virus dia hanya lebih kecil, yaitu 20 sampai 400 nanometer. Yang kedua yaitu bakteri bisa hidup di tempat yang lembab, dingin, panas, dan lain-lain. Sedangkan pada virus dia hanya hidup di dalam sel inangnya. Yang ketiga yaitu bakteri adalah bakteri, kebanyakan bakteri itu ada yang patogen dan ada yang non patogen. Ada yang bermanfaat bagi manusia, ada yang tidak, yang menyebabkan penyakit. Sedangkan pada virus 100% virus menyebabkan penyakit pada manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara penyebaran di antara virus COVID-19 dengan virus flu burung. Nah, saya akan menjelaskan penyebaran dari virus flu burung, yaitu yang pertama, ketika kita berada di pasar burung, kita bisa berdampak buruk bagi kita karena bisa tertular dari virus flu burung tersebut. Yang kedua yaitu bermain sabung ayam atau menyabung ayam. Yang ketiga yaitu mengonsumsi ayam atau telur yang belum matang. Itu bisa mengakibatkan bisa terkena flu burung. Penyebaran COVID-19 sering kita lalaikan atau sering berdampak buruk bagi kita. Yang pertama yaitu berkontak langsung dengan benda yang sering disentuh orang lain, seperti di tempat-tempat taksi umum, tempat jalan umum, itu biasanya sering berkontak, benda yang berkontak langsung dengan orang lain itu sering kita pegang, itu yang mengakibatkan bisa terkena virus corona. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan, itu sangat penting bagi kita. Yang ketiga yaitu tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Nah, di kendaraan umum, di kendaraan pribadi misalnya, nah tidak membersihkan setelah berpergian. Yang keempat yaitu tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, ketika kita batuk atau bersin, seharusnya kita menggunakan tisu atau sejenis tisu lainnya, karena itu bisa
menyebabkan kalau tidak memakai tisu ataupun yang lain bisa menular, berdampak buruk bagi orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman tentang virus corona atau COVID. Kita sering melalaikan kata orang harus tetap stay at home, yaitu selalu tetap di rumah, karena itu lebih baik daripada kita selalu berkeliaran di tempat-tempat yang umum, biasanya tempat umum. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir, itu bagaimana mencegah virus COVID-19 dengan virus flu burung. Mencegahnya yaitu dari diri kita sendiri, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan. Kita harus senantiasa mencuci tangan habis setelah makan dan sesudah makan, atau setelah berpergian. Pokoknya setiap saat kita harus menjaga kebersihan terutama pada tangan. Itu bisa karena itu bisa mencegah kita dari virus yang berbahaya tersebut. Yang kedua, untuk mencegah dari virus tersebut, yaitu sering-sering atau kalau kita berpergian dari keluar rumah atau kemana saja, kita hendaknya memakai masker, karena masker bisa mencegah dari bahaya-bahaya virus di luar sana. Yang ketiga yaitu seringlah mengonsumsi makanan dan minuman yang berenergi, yang bersumber vitamin yang banyak, karena itu bisa menambah kekebalan tubuh kita. Apabila virus itu datang, kekebalan tubuh kita tinggi atau meningkat, itu bisa kita lawan dengan antibodi kita. Nah, yang terakhir yaitu apabila kita sudah merasakan tanda-tanda di dalam tubuh kita, rasa tidak enak badan atau gimana, nah kita harus bercepatlah ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengecek apakah tubuh kita baik-baik saja atau tidak. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Apabila itu benar dari Allah dan apabila itu salah dari perkataan mulut saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.